Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Devi Aryati sebagai moderator sekaligus pemateri, Ahmad Sofian sebagai pemateri, Farah Lu'luyatul Zahra sebagai pemateri, Nurani Arifatul Azizah sebagai pemateri, dan Siti Rohmah sebagai pemateri. Kami akan menyampaikan materi ke-11 mengenai hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 dan hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. A. Latar belakang masalah. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila tidak ditulis secara resmi, tetapi merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai luhur bangsa itu tumbuh dan berkembang dalam pola budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pancasila secara tertulis resmi dalam kehidupan bangsa dan negara, disusun dan disepakati pada saat menjelang proklamasi dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan. Riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila adalah bersamaan dengan perumusan naskah proklamasi dan undang-undang dasar yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dan pendiri negara Republik Indonesia yang tergabung dalam BPPKI dan PPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 18 Agustus 1945. Sehari sebelum diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, merupakan saat-saat sibuk dan menegangkan. Hal ini karena perbedaan pendapat antara beberapa tokoh pejuang kemerdekaan. Golongan yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dengan golongan pemuda di bawah pimpinan Soekarni, Chairul Saleh, Adam Malik, Wikana, Dr. Muwadi, yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia atau API, golongan mahasiswa di bawah Dr. Jalaluddin dan golongan Sultan Syahrir. Golongan pemuda tersebut menghendaki proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Insinyur Soekarno sebagai pemimpin rakyat Indonesia tanpa melibatkan PPKI yang mereka anggap sebagai lembaga buatan Jepang. Sedangkan golongan Insinyur Soekarno tidak dapat begitu saja meninggalkan PPKI yang telah banyak berperan ke arah pencapaian kemerdekaan. Puncak dari perbedaan itu dilanjutkan dengan dilarikannya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa itu tidak berlangsung lama karena Mr. Ahmad Suparjo segera menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta guna menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini yang turut menentukan lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia adalah pertemuan anggota PPKI dan beberapa pemimpin pemuda di rumah Admiral Maeda, seorang ofisir Jepang yang bersimpatik terhadap perjuangan bangsa Indonesia guna memperoleh kemerdekaan. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Insinyur Soekarno sebagai penulis naskah, Mr. Ahmad Suparjo sebagai pengusul kalimat pertama, dan Muhammad Hatta pengusul kalimat kedua. Penyusunan naskah proklamasi itu dilakukan karena naskah resmi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Namun demikian, naskah proklamasi yang disusun itu merupakan jiwa atau intisari dari naskah proklamasi yang disusun sebelumnya, yang merupakan uraian singkat dari Mukadimah Undang-Undang 1945 yang setelah disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang 1945. Sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 itu sendiri merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan latar belakang tersebut,
maka bisa diidentifikasi masalahnya, yaitu 1. Bagaimana hubungan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pancasila? 2. Bagaimana hubungan antara proklamasi 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang 1945? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Rohmah. Arti proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan yang memberitahukan kepada diri kita sendiri dan dunia luar bahwa pada saat itu kita telah merdeka, berdiri sebagai bangsa yang merdeka lepas dari penjajahan seperti yang telah dialami sebelumnya. Kepada bangsa lain kita beritahukan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh diganggu-gugat dan dihalang-halangi, tetapi harus dihormati sebagaimana mestinya. Pemberitahuan kepada diri kita sendiri mengandung konsekuensi bahwa mulai saat itu kita telah siap untuk mempertahankan negara kita dan siap pula mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang bermakna. Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengatakan proklamasi kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional yang menyatakan kepada seluruh rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan rakyat. Proklamasi ialah mahasumber dari sumber hukum nasional yang menjadi dasar peraturan negara Republik Indonesia yang merdeka berdaulat. Menurut Muhammad Mardojo SH 1985, proklamasi kemerdekaan Indonesia bila ditinjau lebih lanjut ternyata mengandung beberapa aspek, yaitu yang pertama dari sudut ilmu hukum. Proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia di atas telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga diganti dengan tata hukum nasional. Kedua, dari sudut politis ideologis, proklamasi berarti bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan negara proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat. Darji Darmodi Harjo 1985. Jadi, proklamasi 17 Agustus 1945 bukan sekedar peristiwa sejarah saja, melainkan juga merupakan sumber semangat dan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Semangat yang tinggi dengan dilandasi rasa bagi bangsa Indonesia. Semangat yang tinggi dengan dilandasi rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran. C. Pengertian Pancasila secara historis dan terminologis. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan adanya janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada bulan September 1944. Realisasi dan janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zunbi Kosakai, oleh Jepang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua DR KRT Regimen Yudhodiningrat, Ketua Muda Ichibangase, Ketua Muda RT Suroso, anggota sejumlah 60 orang tidak termasuk Ketua dan Ketua Muda Ahmad Fauzi dan kawan-kawan pada tanggal 21/26. BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua mulai tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama telah dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai dasar negara dan rancangan undang-undang dasar yang dikemukakan oleh beberapa anggota. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan azas dan dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Setelah selesai menyampaikan pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis. Naskah rancangan UUD. Di dalam pembukaan rancangan UUD itu tercantum rumusan 5 azas negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 4 keputusan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan pidato yang intinya sebagai berikut. A. Negara yang kita bentuk harus berdasarkan aliran pikiran kenegaraan.
atau state side, negara kesatuan yang bersifat integralistis atau negara nasional yang bersifat totaliter. B. Setiap warganya dianjurkan untuk hidup berketuhanan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara. Urusan agama diserahkan kepada golongan agama masing-masing. C. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu badan musyawarah agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus. D. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong-menolong, dan sistem kooperasi. E. Negara Indonesia yang besar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya. Di samping itu, beliau mengusulkan dasar negara sebagai berikut. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidatonya dengan panjang lebar, akhirnya beliau menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, nasionalisme. 2. Perikemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 5 asas atau dasar tersebut atas petunjuk seorang temannya ahli bahasa diberi nama Pancasila. Konsep dasar yang diajukan Insinyur Soekarno dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, perasan sila 1 dan 2, sosio-demokratis, perasan sila ketiga dan keempat. 3. Ketuhanan. Ketiga sila itu dapat diperas lagi menjadi satu sila dan disebut eka sila, yaitu gotong royong. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-pidato dan usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah menjadi pembahasan dalam sidang Badan Penyelidik. Setelah diadakan pembahasan, kemudian disusunlah piagam yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Farah Lu'lu'yatu Zahra. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas, kemudian diterima oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 14 sampai 16 Juni 1945. 2. Terminologis. Untuk menyempurnakan negara Indonesia yang baru saja merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta setelah mengadakan beberapa perubahan atau penggantian, yaitu A. Kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Yang B. Dalam suatu hukum dasar negara Indonesia diganti dengan dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. C. Dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. D. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan penggantian, yaitu A. Istilah hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar. B. 2 orang wakil presiden diganti dengan seorang wakil presiden. C. Presiden harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam diganti dengan presiden harus
orang Indonesia asli. Disebutkan selama perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia dihapuskan. 3. Memilih ketua PKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakil ketua PPKI yaitu Mohatta menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 4. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Hasan 2002. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan menghasilkan keputusan 1. Pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang terdiri dari 12 kementerian. 2. Pembagian wilayah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi dalam keresidenan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan mengenai proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Pancasila yang dibahas dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 telah diterima secara bulat sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Secara yuridis formal, Pancasila disahkan menjadi dasar negara oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembukaan yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila. Dengan demikian, maka sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah sah sebagai dasar negara Republik Indonesia. D. Fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, maka Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah sebabnya Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Fungsi dan peranan Pancasila oleh BP 7 Pusat 1993 diuraikan mulai dari yang abstrak sampai yang konkret menjadi 10, yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa Pancasila berfungsi dan berperan dalam memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa Pancasila berfungsi ada dan berperan dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu berupa sikap, tingkah laku, dan perbuatannya yang senantiasa selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh. 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebutan ini mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur pilihan bangsa yang telah disepakati dan dirumuskan secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia karena telah merupakan kesepakatan nasional bangsa baik sebelum maupun sesudah proklamasi, yakni oleh BPUPKI dan PPKI.
oleh karena itu mengikat seluruh bangsa. 6. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Sebutan ini digunakan sebagai pengganti sebutan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang pernah disalahgunakan oleh pemimpin pemberontakan G30S PKI. Aidit, menurutnya Pancasila sebagai alat pemersatu sudah kehilangan fungsinya setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Pancasila dapat diganti dengan ideologi lain, yakni komunis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Sofyan. Menolak pendapat seperti itu, Pancasila memang telah terbukti ampuh untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi fungsi dan peranannya tidak sekedar sebagai alat, melainkan sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dasar negara Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat cita-cita dan tujuan nasional, alinea kedua dan keempat. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu kemudian dijabarkan dalam tujuan pembangunan nasional melalui garis-garis besar haluan negara. 8. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 9. Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. 10. Pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila harus dilaksanakan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam seluruh kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai titik sentral pemahaman kita tentang fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia unsurnya digali dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila mempunyai dua pengertian pokok, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penyebutan fungsi dan peranan dari Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok tersebut. Hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diketemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum, yaitu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan. Menurut Noto Negoro 1980, syarat-syarat yang dimaksud meliputi 4 hal. Yang pertama, adanya kesatuan subjek penguasa yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, terpenuhi oleh adanya suatu pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, adanya suatu azas kerohanian yang menjadi dasar dari keseluruhan peraturan hukum, terpenuhi oleh adanya Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang berlaku terpenuhi oleh penyebutan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang menyangkut saat mulai timbulnya negara sampai saat seterusnya. Dengan demikian, maka peraturan-peraturan hukum yang ada dalam negara Republik Indonesia mulai saat dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu tertib hukum, yaitu Tertib Hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 baik mengenai segi terjadinya maupun isinya telah dapat memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Fundamental norm, yaitu menurut segi terjadinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan oleh pembentuk negara dan hakikatnya dipisahkan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan oleh pembentuk negara dapat dikemukakan sebagai berikut. PPKI merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia yang berjuang menegakkan kemerdekaan, yang cukup mempunyai sifat representatif. Soekarno-Hatta yang atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Masing-masing adalah
sengketa dan wakil ketua dari PPKI. Jadi pada saat PPKI menetapkan pembukaan mempunyai kualitas sebagai pembentuk negara oleh karena melakukan tugas itu atas kuasa dan bersama-sama membentuk negara. 2. Isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea keempat memuat A. Asas bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. B. Tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan penertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Perintah diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Azas kerohanian negara Pancasila. Darji Darmono Diharjo 1985. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk dalam hierarkis tertib hukum. Pembukaan adalah yang tertinggi dan Undang-Undang Dasar terpisah daripadanya dan berada di bawahnya. Terpisah bukan dalam arti tidak mempunyai hubungan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Justru pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hubungan kausal organis di mana Undang-Undang Dasar harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Jadi terpisah adalah dalam arti mempunyai hakikat dan kedudukan tersendiri di mana pembukaan lebih tinggi derajatnya daripada Undang-Undang Dasar, bahkan yang tertinggi dalam urutan hierarkis tertib hukum. Kaelan 1987. F. Hubungan proklamasi dengan Pancasila. Dalam memperhatikan fungsi dan peranan bagi bangsa Indonesia, maka jelas Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara, merupakan unsur penentu dari ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan. Karena itu, antara Pancasila dengan proklamasi mempunyai hubungan yang erat. Nilai-nilai proklamasi itu sebagaimana pendapat dari R. Suprapto 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, nilai perjuangan untuk mewujudkan kesatuan dan kesatuan nasional, kebersamaan dan kekeluargaan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial, kerukunan dan gotong royong, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Tujuannya untuk mencapai mufakat dalam setiap upaya penyelesaian permasalahan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM dengan mengacu pada jiwa, semangat, nilai kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945 serta Bendera Bhinneka Tunggal Ika. 2. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian dan yang bersifat interdependen dan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kemandirian dan kebebasan dari penguasaan dan intervensi asing, kemandirian dan kebebasan dan gangguan dan rongrongan kekuatan internal atau pihak-pihak yang hendak menyampingkan eksistensi dan peran NKRI berdasarkan Pancasila. 3. Nilai perjuangan untuk mewujudkan jati diri keindonesiaan, ciri khas Indonesia, keaslian warna budaya Indonesia nasional, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif keindonesiaan. Juga termasuk sifat-sifat dasar keindonesiaan seperti religius, ramah, sifat ramah tamah, sopan santun, hemat, sederhana, waspada, setia, peduli, legawa, serta rela berkorban demi tanah air melalui perjuangan tidak kenal menyerah. 4. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat nasional di antara bangsa lain yang meliputi kehormatan, martabat, kekuatan, nawar, pengaruh, prestis, dan
reputasi nasional di arena internasional di segala bidang. Nilai perjuangan untuk mewujudkan keberhasilan dan prestasi nasional dalam upaya pengembangan dan pengarahan seluruh nasional secara serasi, selaras, dan seimbang, yang meliputi aspek kemantapan, ketangguhan, keampuhan, dan keandalan di berbagai bidang pembangunan, politik, hukum, aparatur negara, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, perikanan, dan perkebunan, peternakan, hortikultura, pertambangan, pariwisata, teknologi, pendidikan, sosial budaya, kerukunan hidup antar umat beragama, hankam, bela negara, serta akhlak dan budi pekerti bangsa Indonesia. G. Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang kemudian dinyatakan berlaku oleh ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 ditandaskan dengan tegas. Hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Saudari Nurani Aristo. 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR. Dengan demikian pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tak dapat dipisahkan dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya adalah pencetusan segala perasaan-perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam dalam kalbu rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan beserta anak kandungnya yang berupa pembukaan UUD 1945 telah melukiskan pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, dan rahasia hidup kita sebagai bangsa. Sulandra 1985 berpendapat bahwa isi pengertian yang terdapat dalam proklamasi pada pokok muatan dua hal, yaitu 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, 2. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan kemerdekaan itu. Berpegang kepada isi pengertian dan dengan memperhatikan keseluruhan isi pengertian yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ketiga yang juga dapat pokoknya memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara. Maka dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD, yaitu 1. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan UUD menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan UUD merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 2. Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. 3. Pembukaan UUD 1945 hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan muatan pokok-pokok pikiran, adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulatnya, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. 4. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan proklamasi adalah A. Memberikannya penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 45, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak setia bangsa akan kemerdekaan, dan demi ini pula lah bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. B.
memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus tahun 45, yaitu bahwa perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu adalah penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan, bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. C. Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur disusun dalam suatu UUD negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila, khususnya memperhatikan isi pengertian bagian kedua proklamasi yang menetapkan tindakan-tindakan segera yang harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Bagian pertama proklamasi memperoleh penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban pada alinea 1 sampai dengan alinea 3 pembukaan UUD 1945. 2. Bagian kedua proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu A. Hal tujuan negara, B. Hal Undang-Undang Dasar Negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintahan negara, C. Hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, D. Hal atas kerohanian negara Pancasila. Berpegangan pada sifat hubungan antara proklamasi 17 Agustus 45 dan pembukaan UUD tahun 45 yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan tetapi juga mempertanggungjawabkan proklamasi sehingga hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional organis tetapi tegas bersifat motonis organis. Artinya bahwa antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945 merupakan amanat kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD merupakan amanat keramat proklamasi 17 Agustus tahun 45. Jadi, kalau proklamasi memberitahukan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa merdeka dan merupakan sumber kekuatan dan tekad perjuangan kita, serta telah melahirkan dan membangkitkan kembali kepribadian bangsa Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan pedoman-pedoman untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan usaha-usaha kenegaraan kita, untuk menginsyafi tujuan usaha pengembangan kebangsaan kita. Proklamasi kemerdekaan yang berisi pernyataan kemerdekaan adalah sumber hukum pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tanpa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45 tidak ada negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pernyataan kemerdekaan yang berhubungan dengan pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ketiga. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45 adalah titik kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu membentuk negara Indonesia merdeka, bersatu dan berdaulat sempurna untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan dengan Pancasila, serta ikut membentuk dunia baru yang damai abadi bebas dari segala bentuk penindasan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diuraikan secara terperinci di dalam pembukuan UUD 1945 sebagai penjelasannya, penegasan, dan pertanggungjawabannya. 2. Pembentukan UUD tahun 45 mengandung cita-cita luhur dan proklamasi kemerdekaan dan membuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia serta merupakan satu rangkaian yang kuat dan tak terpisahkan. Dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Dengan mengetahui hubungan proklamasi
dengan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka para generasi penerus bangsa, terutama kalangan intelektual kampus, untuk mengkaji, memahami, dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah dengan memberikan mata kuliah pendidikan Pancasila di semua program studi tingkat diploma dan sarjana yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri, sehingga ketika nanti terjun ke masyarakat untuk membangun masyarakat tidak meninggalkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.